Nggak diragukan lagi, Juventus adalah Raja Italia yang menjuarai trofi Serie A 9 musim terakhir secara berturut-turut. Berada di transisi pergantian pelatih, Bianconeri terseok-seok di paruh awal musim ini. Tapi mereka mulai bangkit dan siap berburu trofi Serie A yang ke-37-nya. Cetak Gol coba mengulas 5 alasan kebangkitan Juventus sebagai berikut. Hentikan rekor tak terkalahkan AC Milan. Juventus berhasil menyudahi dominasi AC Milan di Serie A musim 2020-2021. Tampil tak terkalahkan selama 15 pertandingan, rekor Rossoneri harus dihentikan oleh Juventus di pekan ke-16. Bianconeri bahkan menyoreng rekor kemenangan beruntun dari AC Milan di Stadion San Siro. Sebuah stadion yang merupakan kandang kebanggaan skuad Rossoneri, tempat mereka melibas tamu-tamunya. Dalam laga ini, Juventus berhasil unggul dengan skor 3-1. Federico Chiesa menyumbang 1 gol di menit ke-18 dan 1 gol lagi di menit ke-62. Sementara 1 gol lain dilesakan oleh Weston McKennie pada menit ke-76. AC Milan cuma bisa memperkecil kekalahan melalui gol dari Davide Calabria di menit ke-41. Kemenangan Juventus ini mendongkrak posisi mereka ke peringkat 4 klasemen. Bianconeri kini punya 30 poin, selisih 7 poin dari AC Milan di peringkat pertama. Pelatih Juventus Andrea Pirlo menganggap kemenangan ini begitu penting. Apalagi ini jadi kekalahan pertama AC Milan sebagai pemimpin klasemen saat ini. Dalam wawancaranya bersama Football Italia, Pirlo bilang kalau yang terpenting sekarang adalah anak asuhnya punya semangat dan bisa mengendalikan pertandingan, terutama dalam laga besar seperti melawan AC Milan kemarin. Kedalaman skuad yang bisa diandalkan. Juventus sedang dihantam cedera dan corona. Sejumlah pemain harus menepi untuk menjalani masa pemulihan. Mereka yang menepi bahkan punya peran yang penting seperti Alvaro Morata, Juan Cuadrado, sampai Alex Sandro. Cuadrado dan Alex Sandro jadi salah satu yang paling krusial karena menempati posisi bek sayap. Untungnya Juventus bisa sedikit lega karena punya pemain penggantinya yang gak kalah hebat. Di sisi kiri, Pirlo masih punya Gianluca Frabotta yang tampil gemilang sejak awal musim. Sementara di sisi kanan masih ada Danilo yang punya kualitas yang jempolan. Merih Demiral yang aslinya bek tengah juga bisa ditempatkan sebagai bek sayap. Di lini depan, Juventus juga nggak perlu khawatir terkait cedera dari Alvaro Morata. Masih ada Paulo Dybala dan Dejan Kulusevski yang bisa ditampilkan kapan saja. Pada laga lawan AC Milan kemarin, Dybala bahkan jadi bintang kemenangan dari Juventus. Walaupun gak nyetak gol, mantan rekan Lionel Messi di timnas Argentina ini menciptakan 2 assist untuk Chiesa. Dalam wawancaranya bersama Football Italia, Pirlo juga memuji penampilan Paulo Dybala. Walaupun kondisinya belum fit 100%, Pirlo senang Dybala bisa tampil prima. Punya mental juara. Juventus punya sejumlah pemain yang berpengalaman menjuarai Serie A. Contohnya ada Leonardo Bonucci. Bek veteran timnas Italia ini sudah juara 9 trofi Serie A. 8 trofi dimenangkan bersama Juventus dan 1 trofi lain bersama Inter Milan. Selain itu ada Juan Cuadrado, Alex Sandro, dan Paulo Dybala yang sudah memenangkan 5 trofi Serie A. Mereka menjuarainya sejak pertama kali merumput sama Juventus. Mental juara juga terlihat dalam rangkaian laga Serie A di musim ini. Sejak digulir kembali pada September yang lalu, Juventus menuai banyak hasil seri dan harus berbagi 1 poin. Mereka bahkan ditahan imbang oleh klub-klub kecil seperti Crotone, Hellas Verona, dan Benevento. Sisanya Juventus gagal mengalahkan klub kenamaan seperti AS Roma, Lazio, dan Atalanta. Pada pekan ke-14, Juventus bernasib lebih sial. Bertemu dengan Fiorentina, skuad Bianconeri harus menyerah dengan kebobolan 3 gol tanpa balas. Mirisnya lagi, kekalahan ini berlangsung di Stadion Juventus.
Mental juara si Nyonya tua teruji setelah bangkit di laga berikutnya. Pada pertandingan melawan Udinese, skuad asuhan Pirlo sukses meraih 3 poin dengan menang 4-1. Selanjutnya, Juventus juga memenangkan laga lawan AC Milan dengan skor 1-3. Cristiano Ronaldo yang masih gacor. Cristiano Ronaldo adalah salah satu alasan kenapa Juventus bisa tampil tajam di Serie A musim ini. Umurnya memang sudah 35 tahun, tapi Ronaldo belum capek untuk mencetak gol. Sepanjang 12 laga Serie A yang dimainkan, mega bintang asal Portugal ini sudah mencetak 14 gol. Predikat Ronaldo sebagai salah satu pemain yang terbaik di dunia terlihat dari catatan penampilannya di musim ini. Dari berbagai pertandingan Serie A, Ronaldo cuma puasa nyetak gol lawan Torino, Atalanta, Fiorentina, dan AC Milan. Sisanya Juventus selalu mencetak 1-2 gol per pertandingan. Mantan bintang Real Madrid ini bahkan selalu mencetak 2 gol sejak November yang lalu. Dia mencetak 2 gol ke gawang Cagliari, Genoa, Parma, dan Udinese. Sampai sekarang Ronaldo memimpin kedudukan top skor Serie A. Dia mengungguli Romelu Lukaku di Inter Milan yang mengumpulkan 12 gol serta Ciro Immobile di Lazio yang mengantongi 11 gol. Pada laga lawan AC Milan kemarin, Ronaldo memang absen mencetak gol, tapi dia berhasil tampil cukup apik. Sepanjang pertandingan, Ronaldo mencatatkan 2 percobaan tendangan, 94% persentase keberhasilan umpan, dan 3 kali dribble sukses melewati pemain lawan. Taktik Andrea Pirlo yang mulai matang. Pergantian pelatih dari Maurizio Sarri ke Andrea Pirlo memang berdampak pada performa Juventus. Pada masa transisi ini, Bianconeri nggak stabil dan belum menampilkan penampilan terbaiknya. Pada fase ini, Juventus sempat goyah dan ngeraih sejumlah hasil yang cukup buruk. Tapi mereka mulai bangkit dan tampil lebih baik. Yang terbaru, mereka sukses melibas Udinese dengan skor 4-1 dan AC Milan 1-3. Taktik Andrea Pirlo juga terlihat gacor pada pertandingan Champions League lawan Barcelona. Waktu itu mereka sukses memenangkan pertandingan dengan skor telak 3-0. Catatan ini ngebalas dendam sebelumnya di mana Juventus dikalahkan di kandang sendiri dengan skor 0-2. Pada laga melawan AC Milan kemarin, strategi Pirlo kembali terbukti cukup ampuh. Dia nugasin Federico Chiesa di sayap kanan serangan. Bukan tanpa alasan, Pirlo bertujuan untuk menekan pergerakan dari Theo Hernandez sepanjang jalannya pertandingan. Bek kiri dari AC Milan ini memang dikenal jago. Selain kokoh dalam bertahan, Theo Hernandez sering maju ngebantu serangan AC Milan. Dengan begitu, Pirlo berencana untuk ngebuat Theo Hernandez terus berada di bawah tekanan. Strategi ini ternyata memang berjalan sukses dan Theo Hernandez nggak dibiarkan secara bebas. Pasalnya dia harus berurusan dengan Chiesa yang nggak kalah bagus dalam duel 1 lawan 1. Alhasil Juventus bisa mengendalikan pertandingan dan keluar sebagai pemenangnya. Itulah 5 alasan kebangkitan Juventus di musim ini. Dengan penampilan apik dan konsisten, Bianconeri punya kesempatan menyalip AC Milan di puncak klasemen dan kembali keluar sebagai juara. Bagaimana menurutmu, apakah Juventus bisa memenangkan Serie A di musim ini? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah.